kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai kontrak perkuliahan, selanjutnya kita akan membahas definisi perilaku konsumen dan hubungannya dengan strategi pemasaran. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa product and services. Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari dan menjadikan konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk dan jasa, tentu sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Mulai dari harga, model, bentuk, kemasan, kualitas, fungsi atau kegunaan barang tersebut, dan lain sebagainya. Aktivitas memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli merupakan atau termasuk ke dalam perilaku konsumen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Tentu sebagai konsumen, tidak ingin salah membeli suatu produk atau jasa, maka dari itu perilaku konsumen diperlukan untuk memilih dan akhirnya membeli barang. Perilaku konsumen menurut para ahli, didefinisikan sebagai berikut. Menurut James F. Engel, et al. 1994, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Menurut Schiffman dan Canuck, 1994, istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Loudon dan Albert, 1993, perilaku konsumen adalah proses keputusan dan aktivitas fisik individu yang terlibat dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, atau memberikan barang dan jasa yang diperolehnya. Mengapa perlu memahami perilaku konsumen? Dari sisi pemasar. Sebagai pemasar, memahami konsumen merupakan kunci keberhasilan dalam merancang strategi pemasaran. Pemasar harus bisa memahami konsumen. Dalam hal ini pemasar perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsumennya, meliputi beberapa aspek. Mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen, pemasar harus mengetahui kebutuhan utama dari konsumen. Produk atau layanan yang ditawarkan harus menjawab kebutuhan ini agar menarik bagi konsumen. Mengetahui apa seleranya, selain kebutuhan, pemasar juga harus memahami preferensi atau selera konsumen. Hal ini mencakup tren, gaya hidup, dan preferensi pribadi yang memengaruhi pilihan konsumen. Bagaimana konsumen mengambil keputusan, memahami proses pengambilan keputusan konsumen sangat penting. Ini mencakup bagaimana mereka membandingkan produk, mempertimbangkan harga, kualitas, dan merek sebelum memutuskan membeli. Dari sisi konsumen, pada akhirnya, semua usaha pemasar harus berpusat pada kepuasan konsumen karena konsumen adalah target utama dari aktivitas pemasaran. Jika pemasar dapat memahami dan memenuhi kebutuhan serta preferensi konsumen, maka bisnisnya akan lebih sukses. Singkatnya, pemahaman perilaku konsumen membantu pemasar merancang strategi yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperkuat loyalitas terhadap produk atau merek. Mengapa perlu memahami perilaku konsumen? 1. Meningkatkan strategi pemasaran. Memahami perilaku konsumen memungkinkan pemasar untuk merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan mengetahui preferensi, kebutuhan, dan motivasi konsumen, pemasar dapat menentukan segmen pasar yang sesuai untuk produk atau layanan mereka.
Mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif dan relevan dengan audiens target. Mengidentifikasi saluran pemasaran yang paling efisien untuk menjangkau konsumen, seperti media sosial, iklan televisi, atau platform e-commerce. Personalisasi promosi dan pesan agar lebih menarik bagi masing-masing kelompok konsumen. Hasilnya, strategi pemasaran menjadi lebih efektif, berdampak lebih besar, dan memberikan ROI (Return on Investment) yang lebih baik. 2. Menyesuaikan produk dan layanan. Memahami perilaku konsumen juga membantu perusahaan dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar. Dengan pengetahuan ini, perusahaan dapat inovasi produk yang sesuai dengan tren terkini dan ekspektasi konsumen. Menyesuaikan fitur, harga, kualitas, dan desain produk agar sesuai dengan preferensi konsumen. Meningkatkan layanan pelanggan berdasarkan umpan balik konsumen, sehingga lebih personal dan memuaskan. Ketika produk atau layanan benar-benar sesuai dengan apa yang konsumen inginkan, mereka lebih cenderung untuk melakukan pembelian dan menjadi pelanggan setia. 3. Membangun hubungan pelanggan. Pemahaman terhadap perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang yang lebih erat dengan pelanggan. Dengan mengetahui apa yang mendorong loyalitas dan kepuasan, perusahaan dapat mengembangkan program loyalitas yang menarik untuk mempertahankan pelanggan. Memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan menyenangkan di setiap titik interaksi. Menyediakan layanan purna jual yang berkualitas, sehingga pelanggan merasa dihargai. Mengantisipasi perubahan kebutuhan pelanggan dan meresponsnya dengan cepat. Semakin kuat hubungan yang dibangun dengan konsumen, semakin besar kemungkinan mereka untuk menjadi advokat merek dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Berikutnya kita akan membahas cakupan studi perilaku konsumen. Menurut Ujang Sumarwan, 2000, secara sederhana, studi perilaku konsumen meliputi hal-hal sebagai berikut. Apa yang dibeli konsumen? What the buy? Mengapa konsumen membelinya? Why they buy it? Kapan mereka membelinya? When they buy it? Di mana mereka membelinya? Where they buy it? Berapa sering mereka membelinya? How often they buy it? Berapa sering mereka menggunakannya? How often they use it? Fokus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang. Konsumen memiliki sumber daya yang terbatas, seperti waktu dan uang, yang harus mereka gunakan secara bijak. Setiap keputusan yang mereka buat untuk membeli suatu produk berarti mereka mengorbankan kemungkinan membeli produk lain atau menggunakan sumber daya mereka untuk hal lain. Oleh karena itu, mereka cenderung mempertimbangkan manfaat maksimum yang bisa diperoleh dari produk yang mereka konsumsi. Pernyataan yang benar mengenai konsumen yaitu: berikut penjelasan untuk masing-masing pernyataan tentang konsumen. 1. Konsumen adalah raja. Pernyataan ini mengacu pada konsep bahwa konsumen memegang kendali dalam pasar. Dalam ekonomi dan pemasaran, kepuasan konsumen menjadi prioritas utama karena keberhasilan sebuah bisnis sangat bergantung pada seberapa baik mereka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, produk, layanan, dan strategi pemasaran dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa konsumen merasa dihargai dan puas. Ketika konsumen puas, mereka cenderung kembali untuk membeli, yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Prinsip ini mencerminkan bahwa bisnis harus selalu berorientasi pada pelanggan dan fokus pada peningkatan pengalaman konsumen. 2. Motivasi dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui riset dan penelitian. Riset dan penelitian memungkinkan perusahaan untuk memahami motivasi dan perilaku konsumen dengan lebih mendalam. Melalui survei, wawancara, dan analisis data, bisnis dapat mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong konsumen untuk membeli suatu produk atau layanan, preferensi mereka, serta bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Dengan data ini, pemasar dapat memprediksi perilaku konsumen, mengidentifikasi tren pasar, dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan audiens target. Riset konsumen juga membantu dalam memahami faktor emosional,
psikologis, dan sosial yang memengaruhi pilihan konsumen. 3. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi. Perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklan, promosi, tren sosial, rekomendasi teman, ulasan pelanggan, dan bahkan pengalaman pribadi. Pemasar sering menggunakan berbagai taktik untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, seperti menyajikan produk dalam cahaya yang menarik, menekankan keunggulan produk, atau menciptakan urgensi melalui penawaran terbatas. Selain itu, harga, branding, kemasan, serta bagaimana produk diposisikan di pasar juga memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana konsumen merespons dan memutuskan untuk membeli. Dengan kata lain, meskipun konsumen memiliki preferensi dan kebutuhan, mereka tetap rentan terhadap pengaruh eksternal. 4. Pengaruh konsumen sah secara sosial. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengaruh sosial dalam perilaku konsumen dianggap sah atau wajar. Konsumen seringkali dipengaruhi oleh norma sosial, opini publik, dan apa yang orang lain lakukan atau katakan tentang suatu produk. Misalnya, rekomendasi dari teman, influencer media sosial, atau bahkan selebritas bisa memengaruhi preferensi konsumen. Fenomena ini dikenal sebagai social proof, di mana individu cenderung meniru atau mengikuti perilaku orang lain dalam memilih suatu produk atau layanan karena dianggap dapat dipercaya atau memiliki reputasi yang baik. Pengaruh sosial ini merupakan faktor yang sah dan umum dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Perilaku konsumen diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya perilaku irasional dan perilaku rasional. Perilaku irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh rayuan marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Terdapat 4 jenis konsumen perilaku irasional yaitu pembeli apatis, pembeli aktualisasi diri, pembeli analitis, dan pembeli impulsif. 1. Pembeli apatis. Pembeli apatis adalah konsumen yang tidak terlalu memperhatikan keputusan pembelian mereka. Mereka cenderung tidak peduli dengan aspek-aspek seperti kualitas, harga, atau manfaat dari produk. Mereka membeli produk secara acak atau hanya berdasarkan faktor eksternal seperti iklan atau rekomendasi tanpa mempertimbangkan kebutuhan pribadi atau kepentingan. Contoh, seorang konsumen apatis mungkin membeli produk kosmetik baru hanya karena melihat iklan yang menarik di media sosial tanpa mempertimbangkan apakah produk tersebut sesuai dengan jenis kulitnya atau apakah dia benar-benar membutuhkan produk tersebut. 2. Pembeli aktualisasi diri. Pembeli aktualisasi diri adalah konsumen yang membeli produk atau jasa sebagai bagian dari upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis, seperti rasa percaya diri atau status sosial. Mereka seringkali dipengaruhi oleh iklan dan promosi yang menjanjikan peningkatan citra diri atau prestise sosial. Contoh, seorang konsumen mungkin membeli mobil mewah atau barang-barang branded tidak hanya karena fungsinya, tetapi karena ingin menunjukkan status sosial dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Pembelian ini didorong oleh keinginan untuk merasakan diri sebagai seseorang yang sukses atau istimewa. Dan perilaku rasional adalah perilaku yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama, serta manfaat produk itu sendiri terhadap konsumennya. 3. Pembeli analitis. Pembeli analitis adalah konsumen yang cenderung melakukan penelitian dan analisis mendalam sebelum membuat keputusan pembelian. Meskipun mereka biasanya lebih rasional dalam pendekatan mereka, mereka bisa menjadi irasional jika terlalu terpengaruh oleh detail yang tidak relevan atau berlebihan dalam informasi yang disajikan. Contoh, seorang konsumen analitis mungkin menghabiskan waktu berjam-jam membandingkan spesifikasi dan ulasan produk elektronik sebelum membeli. Namun, mereka mungkin akhirnya terpengaruh oleh fitur-fitur kecil yang tidak terlalu penting atau oleh ulasan yang sangat positif namun tidak mewakili pengalaman umum, sehingga membuat keputusan yang tidak benar-benar rasional. 4. Pembeli impulsif. Pembeli impulsif adalah konsumen yang membeli produk secara spontan tanpa perencanaan atau pertimbangan yang matang. Mereka seringkali dipengaruhi oleh stimulus emosional seperti penawaran atau diskon mendadak,
dan keputusan pembelian mereka didorong oleh dorongan sesaat. Contoh, seorang konsumen mungkin membeli barang-barang seperti pakaian atau aksesoris hanya karena melihat diskon besar di toko saat berbelanja, meskipun mereka sebenarnya tidak membutuhkannya dan tidak ada rencana sebelumnya untuk membeli barang tersebut. Pembelian impulsif sering kali dilakukan tanpa pertimbangan mendalam tentang kebutuhan atau anggaran. Sedangkan perilaku rasional adalah perilaku yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama, serta manfaat produk itu sendiri terhadap konsumennya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya pendapatan, harga barang, selera individu, status sosial, serta kebudayaan. Secara spesifik, perbedaan ciri perilaku irasional dan perilaku rasional dijelaskan sebagai berikut. Dalam mengenali perilaku konsumen, terdapat 3 pendekatan yang bisa dilakukan yaitu 1. Pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif bertujuan untuk memahami perilaku konsumen secara mendalam dengan menekankan pada makna dan konteks sosial dari keputusan konsumen. Pendekatan ini lebih kualitatif, mengandalkan wawancara mendalam, observasi, dan studi kasus untuk menggali alasan dan motivasi di balik perilaku konsumen. Contoh, misalnya, sebuah perusahaan yang menjual produk organik ingin memahami mengapa konsumen memilih produk mereka dibandingkan produk non-organik. Dengan pendekatan interpretif, perusahaan bisa melakukan wawancara mendalam dengan konsumen untuk memahami nilai-nilai pribadi mereka seperti kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan, serta bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Hasil wawancara tersebut dapat mengungkapkan bahwa konsumen memilih produk organik karena mereka merasa lebih sehat dan ingin mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan. 2. Pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengandalkan metode kuantitatif seperti eksperimen dan survei untuk menguji hipotesis tentang perilaku konsumen. Ini termasuk pengujian teori melalui data empiris yang dikumpulkan dari studi lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data yang dapat dianalisis secara statistik untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tertentu. Contoh, jika sebuah perusahaan kosmetik ingin mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk mereka, mereka bisa menggunakan pendekatan tradisional dengan melakukan eksperimen. Misalnya, mereka dapat mengadakan 2 grup konsumen dengan harga produk yang berbeda dan kemudian mengukur seberapa besar pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di kedua grup tersebut. Selain itu, survei bisa digunakan untuk mengumpulkan data dari konsumen tentang preferensi harga dan merek kosmetik, yang kemudian dianalisis untuk memahami hubungan antara harga dan perilaku pembelian. 3. Pendekatan sains pemasaran. Pendekatan sains pemasaran menggunakan metode analisis data untuk memprediksi pola konsumsi dan menilai pengaruh strategi pemasaran terhadap perilaku konsumen. Pendekatan ini lebih bersifat kuantitatif dan seringkali melibatkan model statistik dan teknik analisis data untuk membuat prediksi dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Contoh, sebuah perusahaan e-commerce ingin memahami bagaimana berbagai strategi pemasaran, misalnya diskon, promosi, iklan, mempengaruhi tingkat pembelian produk di situs web mereka. Mereka dapat menggunakan pendekatan sains pemasaran dengan menganalisis data historis pembelian dan menjalankan model prediksi untuk mengevaluasi dampak berbagai strategi pemasaran. Misalnya, mereka bisa menggunakan analisis regresi untuk menentukan seberapa besar pengaruh diskon tertentu terhadap volume penjualan produk di berbagai kategori, serta bagaimana waktu dan frekuensi promosi mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya kita akan membahas perilaku konsumen dan hubungannya dengan strategi pemasaran. Perilaku konsumen dan strategi pemasaran memiliki hubungan yang sangat erat karena perilaku konsumen adalah salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan suatu strategi pemasaran. Perilaku konsumen mencakup segala hal yang berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan tentang pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa. Memahami perilaku konsumen membantu perusahaan untuk merancang dan menerapkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Berikut merupakan strategi pemasaran berdasarkan perilaku konsumen. Menentukan target pasar yang tepat. Penyesuaian produk dengan preferensi konsumen. Komunikasi pemasaran yang efektif. Masing-masing strategi dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Strategi 1. Menentukan target pasar yang tepat. Hal ini meliputi analisis segmen pasar. Melakukan analisis mendalam terhadap berbagai segmen pasar untuk mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan spesifik yang dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran. Penentuan kriteria targeting. Menetapkan kriteria yang jelas untuk memilih segmen pasar yang paling sesuai, termasuk potensi profitabilitas, ukuran segmen, dan kesesuaian dengan tujuan perusahaan. Strategi penargetan yang efektif. Mengembangkan strategi penargetan yang tepat, baik itu penargetan massal, diferensiasi, atau konsentrasi, untuk mencapai hasil pemasaran yang optimal. Strategi 2. Penyesuaian produk dengan preferensi konsumen. Hal ini meliputi analisis preferensi konsumen. Memahami preferensi konsumen melalui riset pasar untuk menyesuaikan produk yang ditawarkan agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Inovasi produk. Mengembangkan inovasi produk berdasarkan umpan balik konsumen dan tren pasar untuk meningkatkan daya tarik dan kepuasan pelanggan. Personalisasi penawaran. Menerapkan strategi personalisasi dalam penawaran produk untuk menciptakan pengalaman yang lebih relevan dan menarik bagi setiap segmen konsumen. Strategi 3. Komunikasi pemasaran yang efektif. Pentingnya komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas dan efektif membantu konsumen memahami produk dan layanan, serta manfaat yang ditawarkan, sehingga meningkatkan kemungkinan pembelian. Penggunaan media yang tepat. Memilih media komunikasi yang sesuai dengan target pasar sangat penting untuk menjangkau konsumen secara efektif dan menyampaikan pesan pemasaran dengan baik. Feedback dari konsumen. Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari konsumen dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki strategi komunikasi dan menyesuaikan penawaran mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Bagaimana mengenali masalah konsumen? 1. Jadilah sebagai pelanggan. Menjadi pelanggan dari produk atau layanan yang ditawarkan memungkinkan Anda merasakan langsung pengalaman yang sama seperti konsumen. Ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan, kepuasan, atau ketidakpuasan yang mungkin dirasakan oleh pelanggan. Dengan cara ini, Anda bisa mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami konsumen dari perspektif pribadi, seperti kesulitan saat menggunakan produk, kualitas layanan yang kurang memuaskan, atau proses pembelian yang rumit. Contoh, jika Anda menjual pakaian online, cobalah memesan barang dari toko Anda sendiri untuk memahami seberapa efisien proses pengiriman, kualitas produk yang diterima, dan bagaimana pengalaman konsumen secara keseluruhan. 2. Amati sekeliling konsumen dan pesaing. Mengamati perilaku konsumen secara langsung dan menganalisis strategi pesaing dapat memberikan wawasan tentang masalah yang dihadapi pelanggan. Dengan memerhatikan interaksi konsumen dengan produk atau layanan pesaing, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan produk, serta menemukan celah yang bisa Anda manfaatkan untuk memberikan solusi yang lebih baik. Contoh, amati komentar atau ulasan pelanggan di media sosial atau platform e-commerce pesaing untuk melihat keluhan yang sering muncul, seperti masalah layanan pelanggan, pengiriman lambat, atau produk yang tidak sesuai harapan. 3. Menambah kenalan. Membangun jaringan yang luas dengan orang-orang di berbagai industri atau bidang terkait memungkinkan Anda mendapatkan wawasan baru tentang tantangan yang mungkin dihadapi konsumen. Diskusi dengan rekan bisnis, pelanggan potensial, atau orang-orang dalam komunitas dapat membuka perspektif baru tentang masalah yang mungkin belum Anda sadari. Contoh, menghadiri acara networking atau seminar industri dapat membantu Anda bertemu dengan konsumen atau pelaku bisnis lain yang menghadapi masalah serupa, sehingga Anda bisa mendapatkan ide untuk memecahkan masalah tersebut melalui solusi yang lebih inovatif. 4. Menambah wawasan. Terus memperbarui pengetahuan dan memahami tren serta perubahan dalam industri dapat membantu Anda mengenali masalah konsumen. Membaca jurnal industri, artikel, laporan riset pasar,
dan mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi atau perilaku konsumen memungkinkan Anda untuk memahami masalah potensial sebelum konsumen mengalaminya. Contoh, jika Anda terlibat dalam bisnis teknologi, mengikuti perkembangan terbaru mengenai perangkat lunak atau hardware dapat membantu Anda memahami apa yang diinginkan konsumen dan masalah yang mereka hadapi, seperti keinginan akan perangkat yang lebih user-friendly atau aplikasi yang lebih aman. 5. Bertanya langsung masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Salah satu cara terbaik untuk mengenali masalah konsumen adalah dengan bertanya langsung kepada mereka. Melakukan survei, wawancara, atau sesi feedback dengan pelanggan memungkinkan Anda mengetahui masalah yang mereka alami secara langsung. Ini memberikan data yang valid dan memungkinkan Anda membuat solusi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Contoh, setelah pelanggan membeli produk atau layanan Anda, kirimkan survei yang menanyakan tentang pengalaman mereka, apa yang mereka sukai, dan apa yang bisa diperbaiki. Feedback ini akan memberikan gambaran nyata tentang masalah yang mereka hadapi. 6. Membuka pemikiran. Membuka pikiran berarti bersedia untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan tidak terjebak pada asumsi atau keyakinan awal. Dengan berpikiran terbuka, Anda bisa lebih fleksibel dalam mengidentifikasi masalah konsumen dan mencari solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Contoh, jika Anda mengelola restoran, cobalah untuk tidak hanya fokus pada rasa makanan, tetapi juga pada hal-hal lain yang mungkin memengaruhi pengalaman pelanggan, seperti suasana, pelayanan, atau proses reservasi. Dengan membuka pikiran terhadap berbagai aspek, Anda mungkin menemukan masalah yang sebelumnya tidak Anda sadari. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.